Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ananda Pahlevi Setiawan, NIM 3402200155, kelas manajemen reguler F. Di sini saya akan mengerjakan unjuk kerja yang ketiga, yaitu aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Dan langsung saja kita buka Excel-nya. Nah, di sini sudah tersedia tabel brosur ya untuk angsuran jangka panjang untuk durasi per bulan. Untuk cara pengerjaannya itu yang pertama mengisi dulu plafon yang ini. Kita isikan contoh dengan bilangan 45 juta. Lalu di bawahnya kita jangan diketik satu-satu, tapi ada rumusnya atau ada cara supaya lebih cepat dalam mengerjakan atau mengisi tabel ini. Itu ada dua cara. Yang pertama, cara seperti ini. Dan selisih plafonnya itu 5 juta ya. Yang ini 5 juta. Nah, ada dua cara. Yang pertama seperti ini. Kita blok dulu. Lalu sampai tanda panah seperti ini, tarik ke bawah. Nah, sebentar. Ada yang salah. Nah, ini merupakan cara yang pertama dari cara pengisian tabel yang ini. Lalu ada lagi cara satu lagi, yaitu seperti ini. Kita hapus dulu isi ininya. Kita hapus. Nah, cara yang kedua yaitu kita mengisikan dulu terlebih dahulu bilangan yang akan diisi. Nah, ketika sudah seperti ini, kita blok dua kolom ini, lalu tarik ke bawah. Nah, ini merupakan cara yang kedua ya. Lalu setelah mengisi ini, kita mengisi kolom yang bulan. Nah, yang ini juga ada caranya supaya lebih cepat, yaitu di blok dulu. Sama seperti tadi caranya. Tarik ke sebelah kanan. Nah, ini merupakan cara tercepat ya. Supaya lebih bagus, kita rata tengahkan saja. Selanjutnya, untuk mengisi isian yang ini, kita menggunakan rumus PMT. Itu seperti ini, PMT dan sel semi absolut ya. PMT. Red bunga ini per periode yang ini ya, bulan. Tidak ada. Ini value yang ini. Oh, ini semi absolut ya yang ini untuk mengunci kolom. Nah, ini untuk mengunci baris. Nah, setelah ini, supaya lebih cepat, jangan diisi satu-satu lagi ke bawahnya, tapi ditarik ke sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, setelah ini, lalu klik 2 kali. Nah, kan cepat. Sudah terisi. Ini kan untuk bunga per tahun ya.
Kalau untuk bunga per bulan, kita masukkan saja rumusnya di sebelah sini nih. Yang bunga itu G ya. Nah, yang G dibagi 12 per bulan. Nah, ini untuk bilangan per bulannya ya. Nah, untuk per bulan itu seperti ini. Untuk angsuran yang per bulan. Kalau kita ingin mengetahui kalau kita meminjam uang 100 juta dengan durasi 1 tahun ya, maka angsurannya itu 7.995.000. Jadi ini memudahkan kita untuk mengetahui angsuran berapa bulannya itu yang harus dibayar. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal yang ini ya. E-Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, 18 per tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 M dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran 11% per tahun. Lalu perintahnya buat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Nah, di sini sudah tersedia ya untuk tabelnya. Tabel angsuran yang ini. Yang tadi kan di soal dimulai dari 75 juta ya. Maka gunakan cara yang tadi, isi dulu di sini 75 juta. Nah, kita gunakan lagi cara yang tadi, kelipatan 25 juta ya. Dengan tambah 25 juta. Nah, setelah ini tarik ke bawah. Nah, sudah terisi ya sampai 1 M. Nah, dan untuk jangka tahunnya yang tadi 6, 8, 10. 6, 8, 10, 12, 15, 18. Nah, ini juga pakai rata tengah saja supaya lebih bagus. Nah, cara mengisi kolom yang di sini caranya sama dengan yang tadi ya. Kita masukkan yaitu sama dengan PMT, rumusnya sama PMT, rate 11% per tahun. Di sini kan per tahun ya. Jadi harus dibagi dulu per bulannya. Nah, per periode. Oh, ini sebentar. Nah, ini kan per tahun ya, per bulannya 12. Jangan lupa semi absolut, jadi F4-nya klik 2 kali untuk mengunci kolom. Lalu F lalu min, ini juga kunci barisnya dengan cara klik 2 kali lalu enter. Nah, ini untuk durasi per tahunnya. Oh, ada yang salah. Sebentar. Kunci dibagi 12 ya. Dan periode 12 dikali kolomnya dikunci ya, salah. Nah, kolomnya dikunci. Lalu min ini dikunci juga barisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk cara pengisian
kolom ini merupakan tabel angsuran untuk brosur tahunan, brosur tabel angsuran yang tahunan ya. 1M. Selanjutnya, nah ini juga telah dibuat ya jika kita meminjam. Ini juga ada pilihan-pilihannya. Bilangan yang 500 juta. Dengan waktu angsuran 10 tahun dan bunga 11%. Nah, untuk menginput yang jumlah pinjaman ini, kita input yang dari brosur, yang dari keterangan ini ya. Jumlah pinjaman, kita dari sini. F7. Jangan lupa dikunci. Nah, untuk waktu angsuran sama caranya seperti yang tadi. Waktu angsuran ini ya. Jangan lupa dikunci juga. Nah, 10 tahun. Nah, di sini untuk mengisi kolom per bulannya yaitu sama dengan 12 dikali jangka waktu angsuran. 120 bulan ya. Untuk 10 tahun itu. Nah, lalu kita mengisi kolom yang ini. Oh, yang pertama kita mengisi outstanding dulu ya. Kita isi, ini didapat dari bilangan jumlah pinjaman yang ini. Ini juga sama, ambil dari ini. Nah, lalu kita mengisi kolom yang bulan ini dengan rumus if. If sama dengan A15 jika lebih besar dari 120 bulan, jangan lupa dikunci. Maka jika benar sama dengan kosong, maka jika salah sama dengan 1. Ini untuk pengisian yang ini ya. Lalu selanjutnya kita mengisi yang PMT. Dengan rumus PMT, dengan rumus if, yaitu yang sebelah sini nih ya. Sudah ada rumusnya. Sama dengan if jika B15 yang ini lebih besar dari ini 120 bulan, jangan lupa dikunci, maka jika benar sama dengan 0 dan jika salah PMT, masukkan rumus PMT, rate persen yang ini ya, jangan lupa dikunci, lalu periode ini 120 bulan, jangan lupa dikunci juga. Lalu present value-nya yang ini. Jangan lupa dikunci. Nah, ini kelewat ya min-nya. Min. Nah, ini baru benar. Lalu kita mengisi bunga atau IPMT dengan rumus if sama. Nah, ini rumusnya ya. Yang kedua, sama dengan if jika B15 lebih besar dari F5 dari 120 bulan, maka jika benar sama dengan 0. Jika salah, masukkan rumus IPMT. Rate. Ini, jangan lupa kunci. Periode. Masukkan yang ini. Enter. Yang ini, jangan lupa dikunci. Lalu present value yang ini.
Nah, jangan lupa dikunci juga. Nah, ini untuk IPMT. Lalu untuk yang pokok, yang PPMT, rumusnya ini yang ketiga sama dengan rumusnya if jika B15 lebih besar dari 120 bulan, maka jika benar sama dengan 0. Jika salah, masukkan rumus PPMT. Red. Jangan lupa dikunci. B15 N per periode dikunci juga. Lalu PP min G13 kunci. Ini untuk yang pokok ya. Lalu yang ini dapat dari pengurangan ini. Pokok. Nah, lalu kita tarik saja ke bawah. Oh, ini yang salah ya. Harusnya dikunci yang ini. Kita ulangi lagi. Tarik saja ke bawah. Oh, benar yang tadi. B15 jangan dikunci ya. Nah, maka totalnya di sini. Nah, ini sudah 0. Nah, untuk mengisi total angsuran didapat dari yang total angsuran didapat dari kita isi dulu ya yang di sininya. Pakai rumus sum. Di sini total Nah, di sini pakai rumus sum supaya lebih cepat. Kita auto sum saja. Nah, supaya lebih cepat. Ini juga supaya lebih cepat auto sum. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengisi total angsuran itu didapat dari ini. Total angsurannya, total. Nah, ini. Untuk cicilan kita dapat dari yang ini.
Nah, untuk total bunga didapat dari IPMT. Nah, sudah terisi ya. Dan apabila kita ubah ya yang bilangan ini, kita ubah menjadi 1 miliar. Coba 1 miliar. Nah, maka di sini juga akan berubah. Oh, ini ya, terlalu banyak angkanya. Nah, jika 1 miliar, oh ini juga terlalu banyak angkanya. 1M. Nah, di sini juga akan 0 ya, sama. Oh, ini juga sama, guys. 1M ya. Sini juga sama 1M. Surat. Ini untuk 31M ya. Sekian untuk pengerjaan angsuran aplikasi angsuran jangka panjang. Sekian dari dan semua pengerjaan ini sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HTTPS://